Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiawan, kelas 11 Listrik SMK Perguruan Cikini. Di sini saya akan menjelaskan tentang lompat jauh gaya jongkok. Berikut penjelasan umum tentang lompat jauh gaya jongkok. Gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam lompat jauh. Gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk dua kaki saat melayang di udara, seperti gerakan jongkok. Jadi lompat jauh. Gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara. Saya juga akan menjelaskan tentang lompat yang benar. Lompat yang benar itu badan menghadap ke depan, berlari secepat mungkin, tubuh sedikit jongkok, lalu tolakkan badan yang melayang. Setelah itu mendarat dengan posisi jongkok atau berdiri tegak. Di sini juga ada penjelasan tentang kesalahan yang terjadi dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok, yaitu 1. Awalan kurang cepat. 2. Tolakan kurang tepat atau kurang tinggi. 3. Saat mendarat badan kurang condong ke depan. Berikut penjelasan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat gaya jauh jongkok pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu awalan, yang kedua itu tumpuan atau tolakan saat melayang di udara dan mendarat pada bak lompat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari teknik lompat jauh gaya jongkok. Awalan. Lompat jauh diawali dengan gerakan lari cepat-cepatnya pada lintasan awalan lompat dengan jarak antara 34 sampai dengan 45 meter. Lari awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada bak atau pada papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki gerakan. Awalan ini sangat menentukan gaya dorong tubuh ke depan, karena semakin cepat melakukan lari awalan, semakin tinggi atau besar tenaga inersia yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan pun akan semakin jauh. Yang kedua itu tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan. Lompat jauh karena dilakukan satu kaki. Jawaban inilah yang membedakan antara lompat dan loncat. Kalau lompat dilakukan dengan satu kaki, tapi kalau loncat dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Contohnya loncat indah, olahraga akuatik, dan loncat harimau, tiger sprong pada olahraga senam lantai. Tolakan yang benar dan maksimalkan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan lompatan, karena semakin tinggi tubuh melayang di udara, maka akan semakin lama mendarat. Dan ditambah dengan daya dorong ke depan dari lari awalan, akan terjadi perpaduan dorongan ke atas dan dorongan ke depan, sehingga tubuh akan semakin lama melayang di udara. Pada akhirnya hasil lompatan akan semakin jauh.
Cara melakukan tolakan yang benar adalah menggunakan kaki terkuat, boleh kaki kanan atau kiri, yang terpenting tolakan dilakukan pas di atas papan tolak. Tolakan sekuat-kuatnya ke arah atas dengan kecondongan badan 40-50 derajat. Yang ketiga itu melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini akan tampak seperti melakukan jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. Mendarat. Yang keempat. Mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan, tetapi tetap mempertahankan kecondongan badan mendarat menggunakan dua kaki bersamaan. Dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan dengan gerakan ngeper agar tidak terjadi cedera pada otot dan persendian. Kaki gerak mendarat ke kiri dengan melangkahkan kaki ke depan keluar dari bak lompatan. Baik, itu penjelasan dari saya tentang lompat jauh gaya jongkok. Cukup sekian dan terima kasih.